Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie, sahabat Rocky Osam, official, sahabat Suluk Matan, dan sahabat Dr. Sugeng Sugiarto dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan ngobrol santai dan ngobrol sedikit membahas terkait tanggapan dari Pak Rizik Syihab yang kemarin merespon dengan lantang, dengan penuh emosi, dengan penuh berapi-api, ya. Dan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah Rizik Syihab tertekan, kabur Yaman aja. Katanya pribumi kok malah ngaku Yaman. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Karena beberapa waktu yang sebelumnya terkait Rizik Syihab menanggapi narasi imigran, beliau menyampaikan bahwa kami ini juga pribumi. Bahkan juga narasi-narasi sebelumnya itu pun juga beredar bahwa dari darah keturunan ibunya pun juga, leluhurnya juga itu keturunan Betawi, bahkan nyambung ke si Pitung gitu ya. Nah, sekarang ketika Pak Prabowo menyentil ataupun memberikan sebuah statement terkait kabur aja ke Yaman gitu ya, kok tiba-tiba langsung memberikan sebuah statement yang menurut saya menjadi sebuah tanda tanya. Kalaupun memang tidak melakukan, ya harusnya tidak perlu tersinggung gitu ya. Orang Yaman kan nggak harus Balawi juga, bisa orang lain ataupun siapapun. Namun kenapa ketika Pak Prabowo memberikan pernyataan tentang Indonesia gelap, kemudian disangkut pautkan dengan kabur saja, kemudian menyebut ke Yaman, ini Pak Rizik langsung memberikan respon yang sangat luar biasa. Dan pasti publik mengkaitkan, loh kalau memang benar, ya berarti kan ini kita bisa menilai, oh pelakunya berarti ya mereka yang selalu membuat onar. Nah, kemudian di dalam pernyataan Rizik Syihab juga, ini muncul lagi pola-pola berulang. Ya, pola-pola berulang ini terkait tentang membawa-bawa nama besar Wali Songo. Bahkan menyebut juga Wali Songo itu adalah ulama Yaman. Kemudian menyebut juga ya kami ini ada kontribusinya. Ya, artinya memberikan sebuah statement seolah-olah nanti publik itu mengkaitkan dengan Wali Songo gitu kan, dan membawa Wali Songo gitu kan. Ini kan sebuah pernyataan yang memang sudah bosan lah kita untuk menanggapinya gitu, bahwa memang Wali Songo itu bukan bagian dari Balawi. Bahkan ini juga beberapa minggu lalu saya juga sudah podcast dengan Kiai Salim dan Kiai Taufik ya, keturunan langsung dari Sunan Derajat bin Sunan Ampel, yang mempunyai manuskrip, ratusan manuskrip kuno yang memang terdapat di abad ke 9 Hijriah, tepatnya 9 ya, ataupun tahunnya juga itu di 818 Hijriah. Itu jauh sebelum alias Sakto mengklaim nasabnya Balawi. Dan artinya ini mustahil sekali kalau memang Balawi itu ada sangkut pautnya dengan Wali Songo. Ini narasi yang berulang-ulang dan tidak bosan-bosannya juga Pak Rizik mengatakan Wali Songo itu bagian dari Balawi. Nah, kita ke Gus Haikal terlebih dahulu ya untuk berdiskusi. Gus Haikal, kalau menurut jenengan nih Gus, ini bahasa ataupun narasi pernyataan Pak Rizik ini apakah bentuk dari suatu tekanan atau hanya untuk memberikan sebuah narasi yang berulang dengan membawa-bawa nama besar Wali Songo, atau mungkin seperti apa Gus dengan menganalisisnya? Monggo silakan Gus Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Charlie, Dr. Sugeng dan Gus Rocky dimanapun berada dan pemirsa semuanya. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga apa yang kita
diskusikan, yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang sudah kita ketahui, sebelumnya ada respon dari Habib Rizik mengenai statement dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menyampaikan itu di forum yang di situ meresmikan 13 proyek hilirisasi, dan itu juga banyak narasi-narasi di media yang justru proyeknya itu atau sisi positif dari acara itu tentang hilirisasi, tentang kemandirian ekonomi tidak diliput, tapi yang diliput ya ini, kabur ke Yamannya ini. Padahal beliau juga tidak secara spesifik menyebut siapa gitu kan, dan juga tidak menyerang Yaman secara merendahkan Yaman, tidak ada kata-kata merendahkan Yaman juga. Justru orang-orang itu kalau kabur tuh biasanya tuh ke negara yang makmur gitu. Orang itu kabur ke Eropa gitu kan, mencari kabur ke Jepang, kabur ke Korea, itu kan negara-negara makmur. Artinya sebenarnya juga diksi Yaman itu tidak bisa ketika disematkan pada diksi negatif gitu. Kabur ke tempat yang negatif itu kan ya aneh gitu, bukan mesti ke tempat yang positif gitu kan. Dan narasi-narasi bahwa yang dilontarkan dari Rizik itu seolah-olah nembak dia gitu, Padahal yang imigran Yaman itu kan banyak juga, bukan Pak Alami juga banyak juga di Indonesia gitu kan, marga-marga yang lain juga ada gitu. Dan Prabowo secara spesifik itu juga menarasikan bahwa orang-orang yang bikin kegaduhan, orang-orang yang istilahnya memecah belah persatuan lah, kira-kira begitu, itu silakan keluar aja dari Indonesia gitu kan, dari kata tidak usah di negara Indonesia. Nama direspons emosional itu gitu loh oleh kalangan-kalangan yang berafiliasi ke Yaman itu. Itu artinya juga sebenarnya apakah itu berarti mereka itu sumber kegaduhan kan, kemudian begitu. Karena kalau tidak spesifik mereka, tapi mereka bermunculan sendiri gitu. Ini seperti Prabowo itu ibaratnya itu ngasih obat di air terus ikannya pada keluar gitu kan. Obat untuk kolam gitu kan, ikannya bermunculan gitu kan. Jadi tapi beberapa yang saya soroti ya berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan apa yang saya ketahui ya di bidang hukum, yuridisnya dari statement Rizik itu ada beberapa, walaupun dia pakai retorika ya, tapi itu yang dibicarakan spesifik topik tentang komentar presiden kan gitu. Jadi kalau narasi-narasinya ada beberapa catatan yang saya tulis ya secara himpun yang memiliki implikasi yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional yang baru yang sudah diterapkan di tahun ini ya. Ini karena yang dibicarakan presiden, kemudian jabatannya sebagai kepala negara, institusi yang dijaga marwahnya betul kan, harusnya begitu. Tidak, dia dengan mudahnya menyampaikan setan kan gitu. Walaupun tidak secara langsung menunjuk Prabowo itu setan, bukan begitu kan. Tapi narasinya jelas, itu arahnya yang dimaksud setan itu Prabowo. Sebelum menyebut Prabowo, tapi menyebut Jenderal Baliho, yang dimaksud siapa ya Dudung itu kan gitu. Dan berteman dengan setan itu jadi setan kan gitu. Nah, narasi-narasi ini kan tidak pantas yang sampaikan untuk menurunkan marwah seorang presiden. Seharusnya itu kalau mau bernarasi ya lebih produktif ke kebijakan-kebijakan yang dikritisi lah gitu. Bukan narasi yang cenderung menghinakan, merendahkan, dan narasi emosional yang provokatif gitu kan.
itu ada di dalam KUHP pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bunyi pasalnya, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kalau kategori 4 kira-kira ya 200 juta. Ya, dendanya itu 200 juta. Ini kalau misalnya presiden mau menindaklanjuti ini bisa untuk sekarang ini delik aduan ya, yang artinya harus pelaku yang berkaitan dengan pernyataan itu sendiri, baik presiden dan jenderal itu sendiri itu bisa pakai pasal ini sebenarnya. Jadi ya bisa nggak usah presiden atau Pak Dudung sendiri yang mengadukan, pakai aja ini pengacara banyak gitu kan. Dapat memberi kuasa lah, surat kuasa untuk mewakili kan gitu pengacara-pengacara. Karena nanti jadinya dengan seenaknya terus-menerus begitu, orang itu menghina presiden, malah presiden dijatuhkan, marwah lembaga-lembaga tinggi di Indonesia dijatuhkan dengan narasi-narasi seperti itu kan gitu. Yang dulu-dulu misalnya ada diksi-diksi binatang keluar itu kan juga sama, pakai pasal ini juga bisa. Itu di muka umum menyerang kehormatan dan harkat martabat diri presiden gitu. Nah ini silakan ya siapa Pak Prabowo dan Pak Dudung ini untuk bisa menindaklanjuti. Kemudian yang kedua, saya juga membaca ada narasi provokatif ya, yang itu misalnya di dalam narasi yang disampaikan oleh Rizik itu menyatakan narasi siap melawan kan gitu, tidak akan mundur, narasi perlawanan kepada seorang presiden gitu. Artinya ini juga bentuk penghasutan yang mengancam stabilitas nasional, saya pikir kan gitu. Karena ya tidak jelas dia apa yang disampaikan itu merasa disudutkan itu apa. Wong presiden tidak spesifik menyebut dia gitu. Presiden tidak spesifik menyebut nama dia. Hanya kata kabur ke Yaman kok sampai dia punya respon yang berlebihan seperti itu. Itu kan narasi provokatif akhirnya yang muncul gitu. Yang mengancam stabilitas dengan narasinya, dengan menyatakan perlawanan, dengan menyatakan siap melawan, tidak akan mundur, artinya siap melawan pemerintah yang sah kan, bisa dikatakan begitu. Jadi ini bisa masuk ke pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang lain agar melakukan tindak pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun. Pasal 247. Atau pidana denda paling banyak kategori 4, sama 200 juta lah dendanya. Nah, jadi kalau ini sebenarnya Polri bisa langsung menangkap kalau ini, karena ini masuk delik biasa, bukan delik aduan ya. Ya aparat penegak hukum Polri kalau mau nangkap ya pakai ini, karena ada di situ narasi menghasut untuk melawan pemerintah yang sah gitu. Tidak perlu laporan, tidak perlu menunggu aduan dari rakyatnya gitu. Karena yang diserang objeknya ketertiban umum, otoritas negara gitu. Itu ya Polri kalau mau pakai gitu. Terus juga di situ ada terindikasi penyiaran berita bohong dengan mengatakan Wali Songo itu Pak Laut. Dia merasa Wali Songo itu bagian dari klannya. Itu klan sepihak yang tanpa bukti primer, bahkan bukti primer yang hadir sekarang sampai kemarin yang terakhir Kiai Salim itu ada manuskrip dari kertas daluang di Cilacap itu abad 15, itu entah alias Sakor sudah lahir apa belum tadi didiskusikan sedikit.
bukti virologi, bukti DNA, ada terindikasi berita palsu kan gitu. Yang ini artinya juga sebenarnya penipuan publik arahnya. Gitu. Jadi dasar hukumnya pasal 263 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setiap orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan padahal diketahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Jadi yang berhak melaporkan siapa? Masyarakat umum. Dalam hal ini sebenarnya PWI-LS itu bisa masuk lewat pasal ini gitu kalau mau menindaklanjuti. Karena dia membawa narasi Wali Songo yang terindikasi itu ada pembegalan sejarah gitu. Bahwa dia merasa berjasa dengan adanya Wali Songo itu dengan diklaim sebagai luhurnya dan merasa pribumi harus berterima kasih pada dia gitu kan. Ya, itu tidak patut lah gitu. Ini juga antara lain ada narasi penghinaan terhadap terindikasi dugaan penghinaan terhadap golongan penduduk pribumi itu karena memosisikan penduduk pribumi Indonesia atau bumi putra yang itu dia merasa punya jasa tunggal dan dengan ada merendahkan karena harus berterima kasih itu kan artinya kita punya hutang budi di Islam di Indonesia seolah-olah yang hutang budi itu tidak akan pernah habis dan kita wajib berterima kasih, wajib memuliakan, wajib menghormati. Ya. Itu kan secara nada-nada kan jadi macam merendahkan pribumi karena narasinya tidak didukung dengan data-data yang primer gitu. Bahkan datanya cenderung palsu gitu. Jadi dasarnya pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit atau asal usul dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 itu kira-kira 50 juta lah. Ya, yang bisa melaporkan siapa? Ya, semua penduduk bisa melaporkan. Otomatis kalau dalam ranah ini yang concern dengan Wali Songo, PWI, LS bisa melalui lembaga hukumnya untuk memproses ini. Karena kalau tidak ditindak tegas, ya mereka akan terus membegal narasi-narasi Wali Songo tanpa bukti, tanpa data dudukan data primer. Dengan mudahnya pribumi diminta untuk berterima kasih, diminta untuk penghormatannya oleh kliennya itu. Jadi secara umum melalui pendekatan hukum ini, ya artinya ada dugaan-dugaan yang mengarah melalui pasal-pasal ini. Begitu dulu Mas Edi. Oke, baik kita ke Dr. Sugeng ya. Pak Dok, ini kan narasi Wali Songo bagian Balawi ataupun Wali Songo juga dari Balawi ini kan adalah narasi yang dipaksakan di publik supaya publik percaya. Itu berkali-kali kita sering mendengar pernyataan itu dari 3 Habib ya, Pak Rizik, Pak Hanif atau Pak Bahar biasanya gitu kan. Nah, kalau dari sisi genetik bagaimana Pak Dok? Ini terkait Balawi ini ngaku-ngaku Wali Songo itu Yaman, kemudian bagaimana memisahkan antara siapa pribumi dan bagaimana memisahkan tentang imigran gitu. Menurut genetika seperti apa Pak Dok? Silakan Pak Dok. Yang jelas Wali Songo mustahil dari klan Balawi. Kalau dari Yamannya nggak tahu. Yaman itu kan multi etnis. Kalau dari klan Balawi mustahil karena tidak ada satupun keturunan Wali Songo garis laki-laki yang haplogrupnya G. Dan Wali Songo itu 3 generasi totalnya sekitar 25 orang lah. Yang ditunjuk itu siapa? Wali Songo yang mana? Kalau Yaman itu. Jadi mereka tuh selalu membuat seakan-akan Wali Songo itu satu orang, berasal dari satu kakek tunggal, nyatanya enggak.
Ya kalau Rizik sih masalahnya kan kualitas dia emang seperti kaset rusak. Dolan baleni ae. Seperti kaset Kaset rusak kusut. itu. Tapi kalau masalah nantang pemerintah, saya agak nggak sepakat ya dengan Gus Haikal. Kalau nantang pemerintah itu tinggal forumnya apa? Kalau misalnya merasa presiden nggak benar, dia melalui proses apa ya konstitusional ya boleh-boleh aja gitu. Kalau nantangnya pemberontakan ya baru angkat senjata itu kan. Tapi kalau saya jadi jenderal Dudung tak ladeni Gus. Ayo kita seminar nasabmu di depan di Istana Negara. Berani nggak itu? Buru-buru nantang itu diajak seminar nasab kabur itu pasti. Pasti kabur. Diladeni aja kalau kayak gitu. Kalau memang jantan, ayo kita seminar nasabmu di Istana Negara. Dilihatin seluruh Indonesia gitu. Kalau nasabnya abal-abal pulang ke Yaman itu masih mending loh. Pak Presiden tuh masih apa ya masih lembut tuh mengatakan kabur ke Yaman daripada kabur ke neraka susah tuh. Mau kabur kemana? Kabur ke Arab Saudi ditangkap imigrasi, kabur ke Jordan ditangkap imigrasi, kabur ke Inggris pasti diurusi imigrasi, kabur ke Yaman karena negaranya unstable mereka masuk gampang aja atau ke Somalia lah yang mudah masuk. Tapi makan apa mereka di sana? Jadi ya itu saja sih, Pak Dok, berarti gini Pak Dok, haplogrup Wali Songo itu nggak ada yang haplogrupnya Pak Alawi juga tidak ada haplogrupnya Wali Songo gitu Pak Dok ya? ya iyalah orang kakeknya beda, Hmm. kecerdasannya aja beda, pinteran Wali Songo jauh. Berarti Wali Songo itu sudah menyatu dengan memang pribumi Pak Dok ya? Artinya walaupun memang kalau ditelusuri ke atas itu kan nyambung ke nabinya itu kan jalurnya jalur laki-laki atau jalur perempuan gitu kan. Nah, apakah memang ada waktu apa namanya irisan menjadi seorang pribumi atau seperti apa? Ya kalau sekarang ya jadi pribumi lah, nikahnya aja nggak pilih-pilih kok. Asal cantik dilamar ya. Waduh harus Gus Hasan apa Gus Haikal ya. Pokoknya ayu apik selamar wae, ora usah mikir dia keturunan nabi atau enggak. Ya Gus ya, yang penting cantik, baik, bisa bikin rawon soto, udah lamar aja. Ngapain mikir nasabnya puyeng-puyeng. Oke, baik kita ke Gus Rocky ya. Ini Gus Rocky ini sedikit apa namanya memberikan analisis apakah Pak Rizik ini narasinya hanya untuk memperkuat loyalisnya saja. Ya walaupun memang orang lain ataupun publik lain pun juga udah bosen lah ya, udah bosen mendengar pernyataan bahwa Wali Songo itu Ba'alawi ataupun bagian daripada klan Ba'alawi itu udah menjamur, udah basi lah, itu narasi yang berulang-ulang yang memang tidak sepatutnya ataupun tidak perlu dilakukan, artinya nggak tahu malu dan nggak tahu diri itu kan. Apakah pernyataan itu untuk menjaga apa namanya menjaga para loyalisnya saja supaya tetap memuja-muja, tetap loyal kepada habaib, atau memang seperti apa Gus Rocky memandangnya? Ya, tentu saja seperti itu ya. Karena memang seperti itu gayanya Rizik, seperti yang tadi dibilang Pak Dr. Sugeng. Dia sedari awal muncul di dalam kawah Chandra di muka ruang publik Indonesia itu kan dipahami sebagai seorang demagog yang mengatasnamakan umat Islam untuk sebetulnya membuat apa istilah yang paling tepat ya, membuat sublim cara membaca politik Indonesia, terutama dari sudut pandang politik Islam. Karena kalau kita bicara politik Islam di Indonesia ini sukar sekali untuk membacanya secara monolitik, secara tunggal, macam-macam kan. Yang tradisional adalah NU, kemudian yang modern diwakili Muhammadiyah, paling tidak dua ormas ini yang besar. Kemudian munculnya Rizik ini membuyarkan pembacaan kita terhadap entitas politik Islam di Indonesia.
Sehingga ini mengaburkan. Tetapi kalau kita runut genealogi perdebatan politik Islam itu sendiri, ternyata juga ada perpecahan di kalangan internal diaspora Hadramaut, di mana ada kelompok eh, Ba'alawi versus misalnya eh, Al-Irsyad ya, dan perdebatan itu tidak selesai. Yang jelas kalau sudah keluarnya dari Rizik, bagi saya memang sejak awal dia demagog, dia bukan pedagog. Dia hanya berorasi untuk menumbuhkan keyakinan buta, doktrin kepada pengikutnya tanpa ada kritisisme untuk memverifikasi apakah yang dia nyatakan itu benar atau salah. Nggak penting bagi dia. Bagi dia yang penting itu orang tetap percaya, dia tetap dipakai dan diperhitungkan, tetap dapat engagement di dalam ruang politik Islam di Indonesia. Mudahnya begitu. Tapi kita akan bisa menganalisisnya lebih jauh tentu saja secara sistematis. Bagaimana bisa ada fenomena seperti ini misalnya? Bagaimana genealoginya? Tentu saja tidak bisa dilepaskan dari historisitas kehidupan sosiologi agama orang-orang Hadramaut di tanah airnya, di Hadramaut gitu. Jadi disinilah pentingnya kita membaca tidak hanya konteks hari ini Indonesia, tetapi ada secara DNA sosial, sosiologi agama mereka itu kayak gimana DNA-nya dulu di Hadramaut gitu. Tentang ini misalnya saya juga bikin beberapa konten yang diantaranya membedah buku Hadromi Traders itu dari Ulrich Freitag yang isinya itu beberapa penulis. Bahkan misalnya terutama yang penting digarisbawahi supaya diketahui publik, yang selalu diucap-ucap Rizik Syihab bahwa dia merasa nenek moyangnya lah yang mengislamkan Nusantara, nenek moyangnya lah yang mengajarkan Islam di Nusantara. Sebelum nenek moyang dia datang itu orang Nusantara penyembah pohon, penyembah batu. What the fuck? Dia ngomong apa sih gitu? Dia ngomong apa gitu kan? Itu nggak ada itu. Sejarawan, hampir semua sejarawan itu menulis kedatangan gila-gilaan besar-besaran diaspora Hadramaut ke Indonesia itu abad ke-19 karena adanya kesulitan perekonomian, kesulitan sosial juga dan politik, gejolak ekonomi sosial politik di tanah air mereka, di native land mereka, di mana di Hadramaut. Kemudian mereka berdiaspora, awalnya yang terdekat mungkin ke India. Dan bahkan kalau kita melihat fenomena menjadi sayyid ya, menjadi turunan nabi, ini sebetulnya ada artikelnya di buku buku siapa ini namanya. Teman-teman nanti bisa mencari buku yang diedit oleh Kazuo Morimoto ya, ini terbitan dari Routledge UK, judulnya Sayyid and Sharifs in Muslim Societies, The Living Links to the Prophet. Ada fenomena di mana di India itu apa yang diistilahkan oleh seorang peneliti dari Belanda sebagai asrofisasi ya. Asrofisasi itu artinya ya orang biasa sebetulnya, tetapi berupaya menjadi syarif, berupaya mengklaim diri menjadi keturunan Nabi, tiada lain tiada bukan, tentu saja supaya mendapatkan privilege dan naik secara kultur sosial tertentu. Karena di dalam sosiologi agama masyarakat Islam yang paternalistik dan pikirannya magis ini, kalau sudah menjadi, kalau sebetulnya nggak tepat juga menyebutkannya, kalau seseorang itu adalah turunan Nabi, dia seolah-olah menduduki kasta tertinggi dan menjadi aristokrasi agama, aristokrasi Muslim, gitu kira-kira. Nah, dalam konteks kolonialisme abad ke-19 itulah terjadi diaspora orang-orang Hadramaut. Dan faktanya sebelum mereka datang, warga Nusantara di berbagai daerah itu sudah mengenal Islam lewat jalur ajaran Sufisme, yang mana ini Sufisme orang nanti juga penelitian berikutnya atau bacaan kita sebagian jalurnya misal lewat Persia ya, Atas nama lewat Persia seperti yang ditulis Martin Brunesen tentang Najmuddin Al-Kubro, yang kemudian
jadi kontroversial Syekh Jumadil Kubro, kemudian malah dibelokkan sejarahnya ke Ajmat Khan dan seterusnya. Tetapi yang pasti adalah Atas nama siapa? Aldi yang Muhammad. jelas ya gitu, bukan yang pasti, yang jelas yang sudah kita pelajari dari banyak Aldi Muhammad mitra itu Reza. adalah orang Nusantara sudah mengenal Islam lewat jalur tasawuf sebelum datangnya para diaspora Hadramaut yang jadi cikal bakal si Rizik Syihab itu. Dan kalau kita melihat hasil tes DNA yang sama dengan klannya Rizik yaitu Syihab, siapa yaitu Najwa Shihab, yang notabene klannya itu justru setelah di tracing kebanyakan dari India. Jangan-jangan justru kecurigaan saya, klan itu ada di dalam konteks asrofisasi seperti yang tadi saya bilang ya di bukunya si Morimoto tadi itu yang orang Jepang. Ada fenomena asrofisasi itu di abad ke-18 hingga 19 di India tuh. Ya. Jadi patut dicurigai di situ. So, kalau soal si Riziknya, ya orang ini lagi-lagi demagog lah. Betul yang dibilang Kang Charlie tadi. Tujuannya hanya untuk mempertahankan pengikutnya yang mungkin tinggal berapa sih gitu. Masa no Gus tinggal dikit Gus. Ya. Oke. Baik, kita closing statement dulu dari Dr. Sugeng ya, karena beliau mau ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Kita kasih waktu untuk Dr. Sugeng ya. Namun closing statement-nya agak lebih galak lagi, Pak Dok. Ya, biar nggak ngaku-ngaku lagi itu wali songo dari Balawi itu. Monggo Pak Dok. Begini, klaim Rizik Syihab tuh suka nggak suka kan dokter ya. Ya, dokter. Dokter tuh tahu lah namanya prinsip burden of proof. Pak Dudung juga dokter. Beliau dokter. Jadi dengan nantang-nantang negara ladeni aja. Seminar di Istana Negara nasab mereka. Nanti di situ ketahuan. Ya kalau mereka ternyata nipu di saat itu tidak minta maaf, silahkan ke Yaman, kan semudah itu. Ladeni aja, nantang. Mau keluar yang paling jago biolognya silahkan datangin. Kebenaran itu bukan berdasarkan pada siapa yang ngomong, datanya apa. Jadi diladeni aja, diselesaikan, termasuk asal-usul Wali Songo, diseminarkan di situ. Sekali itu beres. Kalau mereka minta maaf silahkan di Indonesia, nggak mau minta maaf terserah, milih ke Yaman atau ke neraka gitu aja. Diselesain, lo terhormat lo, penyelesaian lewat seminar ilmiah itu terhormat itu. Daripada cuma main narasi kan kita menggunakan apa dengan seminar ada akademisi yang memantau kalau apa berargumen jangan sampai keluar jalur itu di seminar. Jadi kalau nantang-nantang negara ya ditantang diladeni balik. Yuk seminar nasabmu, klaimmu apa aja di Istana Negara. Kalau kamu salah, habis itu minta maaf. Kalau nggak mau minta maaf, silahkan ke Yaman. Kalian nggak di sini tempatnya. Kan gitu aja. Saya udah bolak-balik kalau nantang seminar mah. Dokter ditantang seminar masa nggak berani? Rugi dong gelar doktornya. Tapi asli Pak Dok ya, dokternya ya, asli bukan HC ya. Dokternya dari Universitas apa Gus Haisan di Malaysia pokoknya. Kalau gelar dokternya saya nggak meragukan, cuma tetap nggak memenuhi standar dikti lah. Karena di Indonesia itu kalau standar dikti seseorang lulus doktoral itu disertasinya harus dipublikasi minimal satu jurnal internasional atau 2 jurnal nasional plus satu seminar. Nggak ada kelihatan dari disertasinya Rizik itu publikasinya apa. Terus doktoralnya sekelas Fahru Rosi lah, sama aja, bedanya dia kelulusan luar negeri. Itu aja. Jadi ladeni aja kalau nantang Jenderal Dudung seminar di Istana Negara tentang klaim-klaimnya Rizik semua. Itu aja. Ya udah saya pamit dulu ya, ada kerjaan. Oke.
Makasih Pak Dok ya, Makasih. atas waktunya Pak Dok. Ya, Makasih, sama. makasih. Ya, baik. Kita ke Gus Haikal, Gus ya. Kita coba diskusi terkait tadi yang disampaikan Dr. Sugeng ya. Kemungkinan atau probabilitas lah kita bicara lah. Klan Ba'alawi ini, ya kita gregetan juga sih Gus ya, gregetan juga pasti. Keturunan Wali Songo juga gregetan juga dikait-kaitkan Wali Songo dengan Ba'alawi. Itu lagi, orangnya itu lagi gitu ya. Nah, kira-kira kalau melihat dari apa yang disampaikan Dr. Sugeng itu mungkin nggak dan berani nggak Ba'alawi itu untuk unjuk gigi, yuk seminar akademik, ya entah maupun di manapun lah, perguruan tinggi manapun ya terkait narasi Wali Songo Ba'alawi gitu ya. Nah, atau mungkin seperti apa Gus Haikal? Biar kapok gitu Gus. Ya, makasih Mas Ali. Ya, selama ini kan penghindaran terus ya, artinya untuk bisa bertemu dalam satu forum, kemarin 2 kali diadakan di universitas, misalnya terakhir di Wali Songo juga ternyata ada semacam sabotase gitu, yang itu ya artinya gagal lah gitu. Padahal kalau dari sisi kubu Kiai Mat itu ya siap ya, artinya kapanpun siap. Tapi yang jelas harus jelas itu utusannya dari Tobito Alawiyah, bukan person by person kan gitu. Artinya juga percuma karena orang itu tidak mewakili siapapun kalau misalnya yang maju itu bukan dari kalangan mereka gitu. Ya, mereka akan dengan mudahnya ya bernarasi-narasi terus gitu. Jadi solusinya saya pikir ya lewat hukum itu. Karena kita punya bukti kuat misalnya atau PWI punya bukti kuat, orang-orang yang merasa dirugikan dengan klaim-klaim Wali Songo itu yang kemudian dipakai untuk menarasikan bahwa dia lebih terhormat daripada pribumi harus berhormat kepada dia. Ya buktikan aja dia ada datanya apa enggak gitu kan. Jadi di dalam majelis peradilan itu lewat gugatan hukum itu misalnya, atau lewat tuntutan hukum arah pidana kebohongan itu indikasinya atau dugaan-dugaannya dibuktikan. Karena kalau tidak ada langkah-langkah yang strategis yang artinya mengarah ke efek jera ya akan percuma gitu. Dan otomatis juga nanti di meja peradilan dibuktikan ya nasab ketersambungannya kepada Rasulullah, nasab ketersambungannya kepada Wali Songo misalnya kan gitu. Kalau dari yang pihaknya PWI artinya mau melangkah ke arah sini, saya pikir itu langkah yang luar biasa karena itu akan tepat gitu untuk menyelesaikan ini tidak karena sesuatu yang ke arah hukum itu bukti material yang diutamakan. Semua bukti bisa dihadirkan, bisa dipakai, apalagi ini undang KUHP yang baru itu pembuktiannya luas sampai alat bukti elektronik yang berhubungan semua yang berkaitan dengan konteks di situ bisa dipakai. Gitu. Jadi narasi yang kemudian seperti ini tidak akan muncul lagi gitu. Karena ya selama masih ada penghindaran terus dari segi keobjektifan, keilmiahan, ada semacam kebohongan publik yang terus disebarkan terus gitu. Itu tentu saja sebenarnya yang rugi tidak hanya Wali Songo secara parsial ya, itu yang rugi negara sebenarnya karena identitas kenegaraannya, identitas rakyatnya, pribuminya itu sedang dijajah dengan dalam kutip karena diganti berganti jubah gitu, salin kalau bahasa Jawanya itu salin dengan
jubah yang lain atau dengan baju yang lain. Yang itu bukan berasal dari asli dari kita sendiri gitu. Yang itu terus dinarasikan terus, yang akhirnya ya merasa punya jasa yang tidak bisa dibalas oleh pribumi secara terus menerus gitu. Mereka makan pangkat tinggi terus gitu. Nah, yang saya mau respon juga respon dari Pak Dudung sendiri ya, itu di beberapa media hari ini itu beredar bahwa beliau merespon dengan tanda kutip ya menceramahi lah itu. Menceramahi Rizik gitu. Karena yang di situ isinya untuk Rizik supaya tidak usah memberi statement-statement yang provokatif, yang kasar, bahwa ketika dia itu tampil sebagai seorang yang bernarasi pengen menyebarkan akhlak mulia sebagai ulama segala macam, dengan itu semua ya harusnya menjaga matanya, menjaga mulutnya, tidak merendahkan orang lain, memiliki hati yang bersih gitu. Itu yang disampaikan oleh Jenderal Dudung kepada Rizik itu anomali ini. Anomali, seorang imam besar tapi diceramahi oleh seorang jenderal. Ya notabene Jenderal Dudung itu latar belakangnya militer gitu. Yang di Riziknya itu mengatasnamakan imam besar umat Islam gitu. Ya itu anomali gitu. Jadi diksi-diksi yang justru sering disampaikan di panggung-panggung Rizik itu dengan narasi kasarnya, dengan narasi provokatifnya, keluar kata-kata kasar itu tidak bagus bagi pertumbuhan keagamaan di Indonesia, pertumbuhan Islam di Indonesia. Karena ya dia pakai wajah Islam, tapi mulutnya yang keluar ibaratnya jauh dari nilai akhlak kan gitu. Yang dijual akhlak, tapi yang disampaikan malah justru mengajak orang untuk sesuai dengan kemauan dia mobilisasi, bahkan arahnya kemarin sempat baca oleh pemerintah menuju ke arah politik identitas gitu. Yang kemudian di tahun 2019 itu dibekukan ya oleh 3 kementerian Mendagri, Kemenkumham, dan TNI Polri. Itu ada SKB, surat keputusan bersama, untuk kemudian membaca bahwa narasi-narasi akhlak atau narasi-narasi revolusi akhlak itu hanya bungkus provokasi-provokasi yang dibungkus untuk menarik massa gitu. Padahal arahnya dia gerakannya ke arah khilafah gitu. Yang di situ tentu saja dilihat pemerintah ini berbahaya bagi stabilitas, berbahaya bagi rakyat itu sendiri, karena sebuah politik yang membawa Islam seolah-olah jadi tercoreng, bukan seolah-olah ini menjadi tercoreng memang akhirnya kan, karena mulutnya yang keluar jauh dari akhlak, hanya provokasi dan cenderung menyebar kebencian kan gitu. Dan itu saya pikir pemerintah perlu bertindak tegas juga ini, karena yang di statement terakhir itu narasi yang menurunkan atau merendahkan marwah lembaga presidenan gitu. Yang dikritik bukan kinerjanya, tapi malah disamakan dengan itu tadi, bergaul dengan setan jadi setan, itu kan disamakan dengan setan gitu kan. Itu kan tidak baik. Ini kepala negara gitu, marwahnya kok dijatuhkan seperti itu gitu. Nah itu saya harap ada proses-proses hukum baik dari pemerintah untuk menindaklanjuti, karena ya kalau dibiarkan nanti yang lain ikut-ikutan. Orang kok bisa menghina kepala negara seenaknya sendiri, tidak diapa-apakan kan gitu. Ya, saya pikir begitu, Mas Charlie. Oke, baik. Kita ke Gus Rocky untuk menanggapi apa disampaikan oleh Gus Haikal ya. Silakan Gus Rocky. Ya, tentu saja saya setuju yang dipaparkan oleh Gus Haikal bahwa
narasi NKRI bersyariah lah, apa namanya, appealing to the people of Islam, apapun itulah yang disampaikan oleh Rizik, demi Islam, bela Islam segala macam itu nonsens, omong kosong itu semua. Karena sekali lagi dia hanya mewakili kelompoknya saja yang sebetulnya juga kelompoknya ini ahistoris di dalam, apa namanya, sejarah dinamika bangsa Indonesia. Maksud saya adalah, ya Rizik ini kan baru dikenal pasca reformasi lah. Makanya kalau Guru Gembul menganalisis melalui satu video yang dia publish itu kan, dia lahir dari dinamika PAM Swakarsa, ya. Dan kalau kita mau tarik lagi runutannya sebetulnya secara genealogi biologisnya, bukan genealogi dinamika politiknya, itu kan misalnya nanti ke Utsman bin Yahya. Kendati kita juga pernah mendiskusikan ini ketika kita membahas NU GL ya, NU garis lurus, Lutfi Basori dan lain-lain, itu sudah punya koneksi dengan Rizik Syihab ketika di Arab Saudi, yang itu ada kaitannya dengan gerakan reformasi Islam sebetulnya, kelompok reformis. Poin-poin itu yang sebetulnya juga jarang dielaborasi, jarang diketahui publik secara umum. Di ranah itulah pentingnya diskusi kita diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana membaca realitas sosiologi politik orang Islam di Indonesia. Tetapi untuk mengklaim apa yang seperti diungkapkan Rizik itu sepenuhnya salah. Karena jauh sebelum dia ada, sebelum diaspora Hadramaut datang, entitas masyarakat muslim Nusantara itu sudah ada, sudah punya DNA-nya sendiri, sudah punya embrionya sendiri yang coraknya mungkin mungkin saja itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Hadramaut gitu. Karena dari mana seorang berasal juga itu sangat mempengaruhi bagaimana antropologi sosialnya. Antropologi sosial masyarakat Islam Indonesia tentu saja berbeda dengan antropologi sosial masyarakat Hadramaut. Di Hadramaut nggak ada Gunung Ciremai. Di Hadramaut tidak ada itu namanya suasana alam yang mirip seperti di Jawa gitu kan. Ini akan mempengaruhi bagaimana karakteristik manusianya, kemudian tentu saja bentuk tubuh dan lain-lain. Nah, hal-hal itulah yang patut dipahami oleh masyarakat. Dan saya mencoba riset kecil-kecilan, nanya ke teman-teman saya yang sesama mahasiswa PhD di berbagai kampus mengenai fenomena ini. Saya tanya sederhana misalnya, ada saya punya teman sedang di Wellington University di New Zealand. Sebetulnya menurut Anda kapan sih ramai-ramai perkara Habib-Habib ini? Ya umumnya mereka menjawab, ya itu setelah reformasi kedengaran begini-begini, nggak jelas begini nih gitu kan. Ya terutama sejak fenomena Rizik Syihab. Dan kalau kita misalnya ngelihat ke tulisannya Prof. Azumardi Azra di buku Hadromi Traders itu yang diedit sama Ulrich Freitag, dari sekian banyak ya 90% dari diaspora Arab yang mana 90% adalah orang Hadramaut, yang jadi ulama itu 10 aja nggak nyampe, bayangkan. Dan itu udah puluhan ribu, ratusan ribu yang ke Indonesia. Itu yang ditulis sama Azumardi Azra kayaknya 10 aja nggak nyampe itu di buku Hadromi Traders. So, kayak gimana legitimasi ucapan si Rizik itu bisa benar kalau yang tercatat oleh para peneliti ternyata segitu gitu loh. Mau dibuat karangan-karangan berikutnya misalnya, ya silahkan. Kalau mau dibuat karangan itu toh hari ini peneliti sudah lebih banyak jumlahnya. Bahkan ada Kiai Imad yang hari ini katakanlah merevolusi kepercayaan masyarakat Indonesia tentang genealogi daripada Ba'alawi ini gitu kan. Silakan saja, tetapi sekali lagi seperti yang disinggung sebelumnya, apa yang dibilang Rizik yaitu upaya saja untuk menjaga pengikutnya tetap ada, kendati ya udah tinggal tersisa berapa. Kemudian penting juga ditegaskan lagi, saya sudah mengatakan di diskusi sebelumnya, Pak Prabowo itu pembaca yang baik. Tidak hanya pembaca, beliau juga menulis, punya argumen.
Pak Prabowo itu baca sejarah, dan Pak Prabowo itu tidak cuma pembaca yang baik. Pak Prabowo juga adalah mantan prajurit turun langsung ke konflik ketika Timur Timur itu terjadi. Jadi jangan menyepelekan pengetahuan Pak Prabowo secara teoritis maupun praktis di lapangan soal politik, apalagi soal militer. Ya, artinya apa? Beliau ngomong kabur aja ke Yaman itu memang ingin mengkontraskan dua kondisi politik sosial yang betul-betul berbeda antara Indonesia dengan Yaman. Kenapa? Indonesia hari ini sudah dibuktikan oleh pengamat bahwa 5 negara yang teraman di dunia ketika perang dunia berkecamuk, salah satunya itu Indonesia. Itu jelas. Yaman mah nggak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya Indonesia damai, kecuali kalau orang bikin kerusuhan sengaja, dibanding misalnya dengan apa yang terjadi di Yaman. Yang baru-baru ini kan diserang tuh sama Arab Saudi kan. Hadramautnya yang konon punya minyak, mau diambil minyaknya dan seterusnya. Perang saudara terus terjadi antara Yaman Utara dan Selatan dan seterusnya. Itu realitas politik. Tidak hanya hari ini, bahkan sejak dulu gitu. Kemudian mau dibilang apa lagi? Realitas ekonomi. Oke, orang mengkontraskan dengan nilai tukar mata uang. What the fuck? Apa itu? Apa itu? Faktanya adalah Anda hidup di Indonesia, mau cari Indomaret, Alfamaret, pasar itu mudah. Bahkan buka 24 jam warung Madura. Bandingkan misalnya dengan di Yaman. Akses terhadap ekonomi, akses kemudahan-kemudahan yang ada di Indonesia itu real nyata adanya misalkan kalau dibandingkan dengan Yaman. Makanya ini bagusnya sih ada Gus Aziz, kita tanya dia dulu pas mondok kuliah di Yaman, seberapa aksesibel dia untuk memenuhi kebutuhan pribadinya gitu, kehidupan sehari-hari. Lebih mudah mana ketika hidup di Indonesia dibanding dengan hidup di Yaman? Saya saja yang hari ini di UK, honestly, secara belak-belakan saya bilang lebih enak hidup di Indonesia ketimbang di UK sekalipun. Ya apalagi misalnya UK damai-damai aja, nggak ada apa-apa, nggak ada perang saudara, nggak ada apa. Tapi kalau ditanya enak hidup di mana? Enak hidup di Indonesia. Orang pun hari ini, orang UK itu hari ini sedang terjadi krisis ekonomi. Mereka itu ya ada penelitian itu sudah sekitar 30% warga UK itu keluar pergi ke negara-negara selatan. Karena apa? Hidup di UK ini aja udah berat. Krisis ekonominya udah luar biasa. Maksudnya Itu apa? mutlak hijrah ya Gus ya? Hijrah Gimana? semua berarti ya? Mutlak hijrah Iya, berarti ya ke negara lainnya? iya. Dan salah satu Hmm. destinasi yang dijadikan destinasi untuk pindah dari negara-negara yang ekonominya sedang kolaps itu Indonesia loh. Coba baca berita. Hari ini sejak tahun 2000-an berapa ribu orang kulit apapun lah, putih, kulit coklat segala macam yang bukan warga negara Indonesia berpindah ke warga negaraan jadi warga negara Indonesia itu makin banyak loh. Tetapi di sisi lain ada narasi-narasi kabur aja dulu dan lain-lain. Ini yang sedang dikontraskan oleh Pak Prabowo. Bahwa ada kekecewaan, it's okay, ini negara demokrasi. Kita sejak 1999 hingga 2002 konstitusi udah diubah yang menjamin hak-hak liberal, hak-hak fundamental, salah satunya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Orang boleh menarasikan apa saja hari ini kecuali kalau sudah masuk pada ketentuan UU ITE. Bisa ditewak, ditangkap gitu kan. Tetapi buruknya presidennya adalah kita jadi bias, sublim membaca mana data yang benar, mana yang salah. Sekarang balik lagi aja kalau gitu ke individu masing-masing. Anda nyaman tidak hidup di Indonesia? Ketika memang ada yang tidak nyaman, silahkan lakukan protes pada pemerintah. Apakah misalnya pendidikan sulit diakses? Apakah misalnya kesehatan sulit diakses? Apakah misalnya ekonomi, kehidupan layak sulit diakses? Apa masalahnya? Silahkan selesaikan itu. Bukan dengan cara membuat kerusuhan, bukan dengan cara menjelek-jelekan, nyebut setan segala macam yang ya itulah gayanya Rizik kan begitu, toksik mulutnya itu. Kemudian hal lainnya untuk menimbulkan efek jera, kita mendiskusikan ini secara offline ya, secara private. Saya Ya. berpikir kalau memang sosiologi masyarakat Islam itu menempatkan kelompok Sayyid Syarif secara istimewa, hingga hari ini faktanya di lapangan memang begitu. Kenapa tidak persoalan ini tuh
secara formal itu juga dimasukkan ke kompilasi hukum Islam misalnya, ya. Yang nanti kompilasi hukum Islam ini jadi standar putusan atau kompetensi daripada pengadilan agama. Sistem hukum kita ini kan sistem hukum yang sifatnya plural. Ada hukum adat, ada hukum Islam diadopsi. Kenapa tidak misalnya? Coba ajukan ini masuk ke KHI. Panggil pakar-pakarnya soal nasab. Ada Kiai Imad, ada para peneliti yang concern di bidang kehidupan para syarif, para sayyid, seperti Morimoto yang tadi saya bilang, Kazuo Morimoto dari Jepang dan peneliti lainnya gitu. Atau bahkan misalnya kalau kayak siapa Rizik ditantang debat ilmiah, ya nggak akan lah, dia tidak terkenal sebagai seorang intelek, dia tidak terkenal sebagai seorang ilmuwan, tidak. Dia terkenal sebagai demagog. Kalau mau diundang untuk berdiskusi, untuk berdebat, kalau dari kalangan Ba'alawi, coba panggil Ismail Fajri Alatas, ya misalnya. Nah, itu lebih apa, apple to apple, ya. Dan saya yakin kita seorang Ismail Fajri Alatas memang dia intelektual. Hari ini masih di Amerika kayaknya ya. Dan dia concern terhadap topik para habaib Ba'alawi ini gitu. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa tempat juga dia concern. Ya tinggal adukan nanti di situ, berdebat silahkan. Bagaimana kesejarahan, validitas genealogi, bagaimana kalaupun punya kontribusi terhadap pendirian bangsa Indonesia sejak 1945 atau sebelum itu hingga sekarang, silakan debatkan itu secara ilmiah. Kalau ngajak Rizik nggak akan lah, dia bukan terkenal, bukan dikenal sebagai intelektual. Walaupun dokter ya Gus ya, tetap artinya belum memiliki kredibilitas untuk debat secara akademik gitu ya. Disitulah pentingnya kita membedakan dokter secara detail dengan dokter secara substansial. Ya. Ya karena apa? Kalau soal apa namanya bias kognitif atau perilaku menyimpang sebagai intelektual misalnya, profesor aja banyak yang ngawur kok gitu. Nggak menjamin lah gitu, nggak menjamin. Tetapi seseorang itu seberapa disiplin dia terhadap metodologi keilmuan, seberapa concern dia, disiplin dia, kalau istilah Dr. Sugeng, seberapa mengabdi dia pada ilmu gitu. Oke. Baik, sebelum kita ke pertanyaan diskusi penutup ya, kita akan jeda dulu. Kita akan simak pesan-pesan berikut ini. Ya, itu adalah buku karangan dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji yang berjudul Suluh Ilmu di Raudatul Ulum, Tradisi dan Pewaris Cahaya Spiritual, Syekh Ahmad Mutamakin. Dan itu edisi baru cetakan tahun 2026. Bagi yang ingin memiliki buku itu bisa menghubungi di nomor 0857 1395 4360. Untuk harganya adalah 180.000. Baik, kita diskusi dengan pertanyaan terakhir ya. Ini terkait tentang klaim besar ya. Klaim cucu Nabi itu kan klaim yang sangat besar. Apalagi klaim Wali Songo itu adalah jalurnya bala juga, itu klaim besar. Nah, ketika klaim besar itu pasti membutuhkan bukti yang besar pula. Bukti yang harus ditunjukkan itu tidak bukti yang asal bernarasi, asal mengklaim, asal ini sepertinya ada loh, padahal nggak ada, asal omon-omon gitu ya. Artinya kan butuh hal yang besar.
Nah, terkait juga pernyataan dari Pak Prabowo ya, yang mungkin ya dipahami oleh Pak Rizik ini seolah-olah itu mengusir gitu ya. Nah, kalau kita berkiblat kepada riwayat Nabi, itu kan pernah juga di tahun ke-10 kenabian kalau nggak salah itu ya. Itu pernah diusir dari kota Taif gitu kan. Nah, artinya respon Rasulullah SAW itu kan sabar, kemudian terukur, gitu kan, tidak reaktif. Ini kan hitungan berapa hari setelah Pak Prabowo memberikan statement gitu kan. Dan sebelumnya juga mantunya juga memberikan statement bahwa pro Kiamat itu ada backingan gitu ya. Nah, kembali lagi kepada sifat atau akhlak Rasulullah gitu kan, sabar ketika diusir gitu ya, tidak membalas dengan hinaan personal, tidak membalas dengan cacian, tetap konsisten pada misi dakwah dan kebenaran. Artinya itu ada sebuah cerminan ya, atau persamaan sifat, cerminan akhlak ya. Ya bukan berarti harus sempurna, tapi ada area yang jelas. Artinya kalau memang cucu Nabi ya akhlaknya harus sama mengikuti Nabi gitu kan. Nah, artinya kalau klaim cucu Nabi ini adalah klaim yang besar dan buktinya sampai hari ini tidak ada sebesar klaimnya. Kan logika publik itu kan membaca itu kan, loh ini ngaku cucu Nabi kok buktinya kok nggak jelas, rawa sifadoh yang juga nggak jelas, ijma'nya juga nggak jelas gitu kan. Nah sekarang lebih-lebih Pak Rizik juga selalu memberikan dakwah yang provokatif gitu ya. Nah harusnya kan responnya kan menjadi substansi ya. Kalau memang Ba'alawi Wali Songo itu Ba'alawi ya harusnya kan memang memberikan bukti dan silakan melawan ratusan manuskrip asli primer dari Kiai Salim ya. Nah bahkan Kiai Salim untuk melawan Pak Rizik saja untuk membuktikan itu hanya cukup dengan dua manuskrip, nggak perlu 300 manuskrip gitu ya. Dan ini sebenarnya wajar kalau publik itu meminta bukti yang besar bahwa Wali Songo itu memang Ba'alawi, atau bukti yang besar juga bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi atau bukan. Nah, silakan Gus Haikal untuk memberikan atau menanggapinya. Suara Gus Haikal. Ya, makasih Mas Eli. Ya, selama ini kita banyak disuguhi klaim-klaim tanpa bukti, ya, artinya itu asumsi, narasi yang kemudian dipelihara terus-menerus selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Bahkan itu tidak hanya itu, mencoba menciptakan sebuah sumber-sumber yang itu baru sebenarnya, antara lain misalnya Abbas 9 ada buku Al-Musiko, ada misalnya di dalam narasi Wali Songo juga ada Usman bin Yahya, terus kemudian juga Samsudo Hironya di era-era itu. Siapa itu? Tidak Al-Hadar siapa itu? Nah, itu juga di tahun-tahun itu bahkan mungkin juga berkaitan dengan kolonial, bukan tidak ada kaitannya, memang itu narasi itu dibangun sebagai penguat untuk kelas 2 ya di dalam masa kolonial Belanda gitu. Artinya Ba'alawi itu secara sejarah itu dinyamankan dengan kondisi dan dibuatkan peta jalannya oleh Belanda. Sejarah dibuatkan sejarahnya, digantolkan kepada narasi-narasi Wali Songo, yang itu bukti-buktinya juga baru abad 1920 ada bukti Wali Songo ketersambungannya ke Ba'alawi. Kemudian juga ketika yang baru-baru ini muncul ada bukti primer, bukan narasi lagi artinya, yang itu oleh Kiai Salim
itu muncul ke permukaan, itu menggugurkan semua klaim-klaim mereka. Nah, ini yang berkepentingan terhadap keaslian daripada bukti yang dibawa oleh Kiai Salim itu sebenarnya kan ya Pak Alami sendiri, karena dia mengklaim sebagai bagian dari Wali Songo. Artinya sebenarnya dia juga punya kepentingan untuk tahu bahwa apakah asli apa yang dibawa oleh Kiai Salim, apakah isinya itu sesuai dengan narasinya dia. Dia kalau mau objektif harusnya yang mengklaim bagian dari Wali Songo itu ya datangi Kiai Salim gitu kan, bahwa oh ternyata saya tidak punya bukti, oh ternyata saya selama ini salah, jadi itu fair. Jadi orang itu ketika hanya berasumsi, bernarasi, yaitu sebenarnya dia sedang membangun kepentingannya sendiri, ego sektor square-nya sendiri. Jadi saya juga meragukan Rizik itu kalau orang Indonesia apa orang Yaman, karena ketika kemarin dia menyampaikan di dalam merespon presiden itu, dia mengatakan orang Yaman. Dia merasa orang Yaman di dalam di dalam inilah merespon secara terbuka gitu, bahwa dia di situ merasa bahwa sedang diskriminasi sebagai segala macam, merasa mungkin bagian daripada rakyat Indonesia, merasa dengan narasi atau lemparan dari Presiden Prabowo yang mengatakan sedangkan yang Yaman itu seolah-olah dia itu yang sedang diarah, yang dituju gitu. Itu kan ketersinggungannya itu sebenarnya kan ketersinggungan sebagai warga negara yang ingin disamakan dengan warga negara lain. Tidak usah ada diksi-diksi Yaman, tidak usah ada pembedaan-pembedaan misalnya, kalau arahnya dia sebenarnya ke sana. Tapi dia merefleksikan komentarnya kemarin itu dengan diksi orang Yaman gitu. Dia tidak merasa pribumi. Apakah dia selama ini berarti orang Yaman yang hidup di Indonesia, atau barangkali tidak punya untuk KTP Indonesia gitu. Mungkin barangkali selama ini bukan warga negara Indonesia sebenarnya, karena yang dipakai di situ isinya orang Yaman, bukan warga negara Indonesia gitu. Dan pernah ngaku loh Gus, itu orang pribumi juga loh Pak itu loh. Pernah ngaku juga sebagai ibunya juga dari jalurnya si Pitung kan? Iya, tapi saya melihatnya dari narasi yang terakhir itu kan, dia istilahnya kalau bahasa kita ya dimudahkan ya, kalau macam-macam sama orang Yaman ya kita mau melawan gitu kan. Bisa gitu kalau kita terus di pojokan misalnya. Nah itu dia sebutnya orang Yaman gitu. Terus dia kalau ingin kesetaraan ya sudah, tidak usah bawa nasab, tidak usah bawa identitas Yaman itu, sudah tidak ada klaim yang itu merasa unggul daripada pribumi, keturunan Nabi, meskipun keturunan Nabi pun itu juga patut dia, seperti yang dikatakan Gus Rocky tadi, misalnya itu pun keturunan Nabi pun bukan anak seperti itu gitu, apalagi yang terbukti bukan itu Nabi gitu. Nah itu narasi akhlak yang dibangun, tapi ternyata nggak berakhlak ketika berhadapan dengan respon-respon gitu, yang itu diarahkan kepada respon terhadap publik gitu kan, disampaikan ke publik gitu. Nah ini saya pikir Presiden Prabowo ini bukan berarti beliau ingin merendahkan dan sebagainya. Artinya ini sebenarnya juga bahwa ada pihak-pihak yang itu dalam masa beliau menjabat ini yang artinya merasa tidak puas, barangkali tidak puas karena kalah pilpres, bisa nggak jadi irisan-irisan itu yang kemudian misalnya menjadikan kontraproduktif terhadap
program-program dari presiden sendiri, misalnya masalah MBG, misalnya masalah koperasi merah putih, masalah hilirisasi ini. Ini kan program-program utama yang ingin dijaga kondisivitasnya. Gitu. Nah, seperti May Day kemarin kan, berita Hari Buruh, itu kan juga ketuanya dari Yaman juga, Said Iqbal siapa itu, Pak Abud kalau tidak salah. Itu juga orang Yaman juga, Pak Arawi juga gitu. Jadi irisan-irisan ini juga mungkin ketika Presiden Prabowo menyinggung Yaman itu ya diksi yang secara tidak langsung semua, artinya semua itu dalam arti kita yang merasa peduli terhadap program pemerintah itu juga untuk ingin untuk mencermati Yaman ini juga gitu. Nah, ada irisan-irisan Yaman ini juga yang misalnya ketika tersinggung terhadap apa yang disampaikan Prabowo, ya berarti dia ini selama ini yang bikin masalah. Sebenarnya kalau ini tidak merespon nggak masalah, kalau dia tidak disebutkan gitu. Yang lain tidak merespon juga nggak masalah, wong dia tidak yang lain-lain juga bisa disebut gitu. Itu kan justru memperjelas bahwa selama ini dia bikin gaduh. Gitu. Karena narasinya Presiden Prabowo, siapapun yang bikin gaduh, yang bermasalah terhadap ini silahkan kabur, yang tidak produktif terhadap pembangunan, apalagi ketika disinggung di situ, yang muncul orang Yaman. Yang di situ nasionalisme tidak ada. Ketika dia bernarasi membalas Presiden Prabowo justru menghina setan, dudung setan, bergaul dengan setan jadi setan, itu kan itu tidak ada nasionalismenya sama sekali artinya. Kalau dia merasa memiliki bahwa presiden itu adalah lembaga yang harus dijaga marwahnya, ya kalimat seperti itu tidak akan muncul gitu. Atau kalimat yang orang Yaman tidak akan muncul. Saya ini warga negara Indonesia, saya ini pribumi, walaupun keturunan Yaman, misalnya kan begitu. Bukan terus orang Yaman kan gitu kan lucu gitu, aneh gitu. Ya barangkali untuk seterusnya proses-proses hukum untuk orang-orang yang seperti Rizik ini ya perlu untuk sebagai efek jerah. Bahkan ya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di situ. Terutama Pak Dudung dan presiden sendiri gitu, karena marwah sedang dipertaruhkan, marwah kepala negara, marwah dari lembaga yang patut dihormati, itu Mas Ferdi. Oke, baik, kita ke Gus lagi untuk langsung sekaligus menutup dan masih statement. Ya, sekali lagi kalau saya ingin mengafirmasi bahwa diskusi kita diselenggarakan di dalam rangka mengedukasi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur menjadi satu kontribusi bagi berjalannya sejarah bangsa ini yang tidak lepas dari khitohnya. Ya. Khitohnya bangsa Indonesia itu adalah lepas dari penjajahan. Dan konstitusi kita itu ada elemen yang tidak bisa diubah. Mau berapa kali pun di amandemen konstitusinya. Apa diantaranya? Yang pertama, preambel yang di situ terdapat dasar negara kita, Pancasila, itu nggak akan bisa diubah. Ya, selama negara kita masih namanya Republik Indonesia. Itu yang pertama. Mau revolusi apapun lah, revolusi akhlak kayak si Rizik, revolusi apapun. Kalau masih Republik Indonesia, preambel tidak boleh diubah. Yang kedua adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat anti penjajahan inilah yang jadi semangat berdirinya republik ini. Tetapi faktanya ada quote and quote sampah-sampah bekas kolonial yang belum berhasil dibersihkan, diselesaikan polemiknya sejak bangsa ini atau negara ini berdiri hingga sekarang. Apa diantaranya? Ya ini problem-problem yang itu datang dari diaspora Hadramaut karena sejarahnya ya khususnya kelompok Ba'alawi itu kan tidak ikut deklarasi sebagai bangsa Indonesia ketika ada deklarasi kaum Arab itu ya. Itu kan nggak ikut. Yang ikut itu diantaranya orang seperti A.R. Baswedan, kakeknya Anies itu. Tapi yang Ba'alawi itu kemana? Itu kan. Dan bahkan seperti yang dibilang tadi Gus Haikal,
yang diungkapkan Rizik seolah-olah mengonfirmasi bahwa dirinya itu bukan bangsa Indonesia gitu. Seolah-olah kan begitu kan. Iya, betul Itu betul. itu poin pentingnya. Jadi kita mengedukasi. Urusan benci atau enggak, apa sih, kita nggak bisa, apa namanya, meraba-raba perasaan orang. Tetapi kalau sudah keluar dari mulut kalimat hate speech yang seperti sering diungkapkan si Rizik, ya kita bisa tahu dia hate speech, dia punya rasa kebencian gitu. Tapi kalau paling tidak saya dan teman-teman kita harus meyakinkan pada publik, kita di dalam ranah mengedukasi masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua adalah, eee, fenomena Habib atau Syahid atau Syarif atau asyrofisasi gitu kan. Seperti yang saya bilang melalui buku yang tadi saya, quote si Kazuo Morimoto, itu jangan dianggap sepele. Di beberapa negara terutama yang mayoritas Islam, apalagi di, Timur Tengah, contoh, betapa urgennya status syarif itu misalnya terjadi pada Saddam Hussein. Teman-teman kalau baca sejarah Saddam Hussein ketika diinvasi Irak oleh Amerika Serikat, Saddam Hussein berhasil ditumbangkan, beberapa hari kemudian itu Nakobah Ashraf sana itu membatalkan nasabnya Saddam Hussein loh, yang justru awalnya dijadikan legitimasi Saddam Hussein berkuasa. Nah, pelajaran dari model Saddam Hussein itu harus, difahami dan dicari pelajarannya terhadap dinamika sosiologi politik masyarakat muslim Indonesia yang sekali lagi menurut saya masih paternalistik, masih berpemikiran magis, tidak dalam tempatnya. Buktinya apa? Buktinya baru aja tuh ada kiai di Pati ditangkap gara-gara kelakuan tidak senonoh ke puluhan santrinya, yang salah satu cara dia membuat otoritas adalah dia ngaku cucu Nabi, iya kan? Dan ini bukan yang pertama Polanya yang sama ya, Gus ya? gimana? Polanya sama Polanya ya, sama. harus nunduk gitu ya, apa kata Polanya cucu Nabi sama. gitu. Dan ini kan membuat saya pribadi jengkel banget gitu, apa sih gitu. You merasa mengklaim diri sebagai cucu Nabi, jadi aristokrat agama gitu. Jadi aristokrat, inilah yang kadang saya orang pesantren. Saya pernah pesantren dan bahkan di Indonesia saya ngajar santri. Tetapi kalau melihat realitas oknum-oknum semacam itu ya muak juga lah gitu. Dan ini jadikan momen ini refleksi bagi kalangan umat Islam tradisional khususnya, NU ya khususnya. Kalangan Islam dari pesantren khususnya. Apakah akan dibiarkan model-model pola semacam ini, ngaku cucu Nabi jadi bangsawan agama, bangsawan muslim gitu kan, aristokrasi muslim di Indonesia, kemudian mengeksploitasi agama. Yang padahal justru dari embrio yang sama pula yaitu pesantren, bangsa ini memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Apa buktinya? Elemen Islam yang sejak dulu itu resisten terhadap penjajah, ya. Ismail Al-Minangkabawi sampai mendebat Utsman bin Yahya misalnya, bagaimana, murid-murid Qadiriyah Naksabandiyah, murid-muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten, murid-muridnya Syekh Tolha Kalisapu Cirebon misalnya, memerdekakan. Tetapi kok hari ini gambaran kita tentang masyarakat muslim tradisional kok semacam ini, malah pengen jadi aristokrat agama yang mengeksploitasi umatnya. Ini kan miris. Ayo bangun. Jadi selesaikanlah persoalan ini, mari selesaikan. Kalau nggak bisa selesai, minimal kita edukasi terus masyarakat bahwa jangan ada pembiaran, pembodohan semacam ini, indoktrinasi semacam ini. Dengan mengklaim cucu Nabi jadi aristokrat agama. Bahwa bangsa kita itu semangat awalnya adalah lepas dari penjajahan, menuju merdeka 100%. Itu. Kemudian poin lainnya yang penting soal para Habibah Alawi itu, fenomena paling mencolok adalah pasca reformasi khususnya sejak 2003 itu ada majalah namanya majalah Al-Kisah ya. Dari situlah fenomena Habib itu jadi semacam komoditas. Kalau istilah yang sering dibilang oleh Pak Kiai Ubedi itu komodifikasi agama. Dari situlah melalui majalah Al-Kisah itu ya. Itu propaganda bisa dibilang begitulah kalau kita pakai kacamata ala-ala negara komunis sosialis itu propaganda atau kalau bahasa kapitalisnya ya marketingnya para Habib itu dari situ.
Kalau sekarang sudah mewabah menjadi karena media tidak cuma majalah hari ini, ada media televisi, ada media YouTube, bahkan sosial media. Makanya kalau ada diskusi yang pas siapa itu Luna Maya sama siapa yang 2 orang Arab itu bilang marga-marga televisi, ya itulah gambaran bagaimana, status kehabiban, kesayyidan, Ya. kesyarifan itu malah jadi komoditas. Dan kita patut hati-hati ketika sesuatu sudah jadi komoditas, itu kan sebetulnya tidak ada lain kecuali mencari profit. Itu saja Kang Charlie, terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan besar yang kita sampaikan hari ini, betul kata Gus Rocky bahwa kita adalah mengedukasi gitu ya. Dan di awal saya sampaikan dan juga tadi ditegaskan lagi kembali oleh Gus Haikal bahwa kalau memang Pak Rizik ataupun kelompok Pak Alawi nggak merasa membuat gaduh, ya ngapain harus tersinggung dan ngapain harus marah gitu ya. Tanggapi ini biasa saja gitu kan. Artinya tetap sabar dan tetap berakhlak. Nah, mencontoh lah ya, akhlak Nabi. Kalau memang jujur Nabi, tapi hari ini justru publik disajikan dengan kemarahan ataupun pernyataan yang keras, bahkan menghina presiden gitu kan. Dan diskusi ini bukan masalah soal anti Arab juga, bukan soal anti Habaib, bukan kebencian. Silahkan Kipin melabeli kebencian, ya monggo silahkan. Itulah bentuk keputusasaan dan ketidakberhasilan dalam propaganda nasab sebenarnya. Dan bukan juga soal sentimen etnis. Nah, yang kita bahas ini adalah murni klaim, ya, murni klaim besar yang mereka klaim tentang sejarah, kemudian klaim nasab sebagai cucu Nabi, dan bahkan di pernyataan Pak Rizik juga klaim kontribusi menyebarkan agama Islam di Indonesia. Anda harus terima kasih kepada kami, gitu kan. Padahal yang menyebarkan Islam itu adalah Wali Songo. Dan jauh sebelum Pak Alawi datang ke Indonesia, Wali Songo sudah membuat kitab, sudah berkarya, sudah menyebarkan Islam. Bahkan di tahun 818 Hijri, ya, nggak tahu alias Sakon apakah sudah lahir atau belum. Bahkan masih jauh sebelum alias Sakon membuat kitab Al-Furqan, kemudian menerjemahkan kitab As-Suluk. Ubaid adalah Ubaidillah, Abdullah. Bahkan sebelum muncul nama Alwi di abad ke-12, itu Wali Songo sudah ada. Nah, ketika sebuah kelompok mengklaim, ya, kelompok Alawi sebagai Nabi, sebagai aktor ulama Islamisasi Nusantara, bahkan mengaitkan Wali Songo dengan Yaman, ulama Yaman katanya, atau Wali Songo bagian dari Balawi, itu narasi yang sudah, menurut kami ini sudah kadaluarsa dan perlu diperbaiki. Narasinya perlu di-upgrade lah, itu sudah banyak sekali, sudah membantahnya, bahkan manuskrip Wali Songo atau Sunan Derajat bin Sunan Ampel yang ada di Kiai Salim pun juga sudah menjawabnya. Itu bagian sedikit, sebagian lah. Banyak juga masih ada di Bangkalan ataupun di Madura. Dan itu pun juga mereka tidak bisa memberikan bukti primer terkait tentang Wali Songo itu, bahwa itu bukan. Nah, maka ini kan bukan klaim kecil ya, itu kan klaim besar. Ya harusnya buktinya besar dong. Nah, yang konsekuensinya adalah harus bisa diuji secara ilmiah, kemudian harus bisa diverifikasi secara historis, dan seterusnya. Makanya konflik-konflik Wali Songo Balawi akan terus muncul dan ngaku-ngaku juga. Dan kita sudah banyak sekali membahas ini. Nanti kalau ada lagi di lain waktu, dari kelompok Balawi memberikan pernyataan ngaku-ngaku Wali Songo Balawi, ya kita akan coba untuk mengcounter narasi. Dan kami inilah mengcounter narasi apa yang mereka sampaikan. Jadi tuduh mereka kita rasisme, ya enggak juga. Kita mengcounter narasi kok. Mereka duluan yang rasisme pada kita. Bahkan di kitabnya Balawi yang ditulis oleh Gus Aziz Jazuli, direkap menjadi 455 hurufat, itu juga sudah banyak menjelaskan rasisme Habib itu seperti apa. Dan kita di sinilah mengcounter narasi daripada narasi Balawi. Terima kasih tadi Dr. Sugeng juga yang hadir di awal, dan kemudian Gus Rocky dan Gus Haikal. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam Pancasila. Salam Pancasila.